Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ujian akhir semester mata kuliah Emotional Intelligence. Dosen pengampu Dr. Rita Aryani, MM. Perkenalkan, nama saya Ina Musdiani dengan nomor induk mahasiswa 18721500289. Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas reguler plus. Di sini saya akan mempresentasikan hubungan antara prestasi belajar dengan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional. Kata emosi berasal dari bahasa Latin yaitu emovere, yang berarti bergerak menjauh. Arti kata ini menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Menurut Daniel Goleman, emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi berkaitan dengan perubahan fisiologis dan berbagai pikiran. Jadi, emosi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, karena emosi dapat merupakan motivator perilaku dalam arti meningkat, tapi juga dapat mengganggu perilaku intensional manusia. Lalu, prestasi belajar. Prestasi belajar merupakan suatu proses, sedangkan prestasi belajar adalah hasil dari proses pembelajaran tersebut. Belajar dapat dikatakan berhasil jika terjadi perubahan dalam diri siswa. Namun tidak semua perubahan perilaku dapat dikatakan belajar, karena perubahan tindak laku akibat belajar memiliki ciri-ciri perwujudan yang khas. Antara lain, yang pertama, perubahan intensional. Perubahan dalam proses belajar adalah karena pengalaman atau praktek yang dilakukan secara sengaja dan disadari. Pada ciri ini, siswa menyadari bahwa ada perubahan dalam dirinya, seperti penambahan pengetahuan, kebiasaan, dan keterampilan. Perubahan positif dan aktif. Positif berarti perubahan tersebut baik dan bermanfaat bagi kehidupan serta sesuai dengan harapan karena memperoleh sesuatu yang baru, yang baik dari sebelumnya. Sedangkan aktif artinya perubahan tersebut terjadi karena adanya usaha dari siswa yang bersangkutan. Perubahan efektif dan fungsional. Perubahan dikatakan efektif apabila membawa pengaruh dan manfaat tertentu bagi siswa. Sedangkan perubahan yang fungsional artinya perubahan dalam diri siswa tersebut relatif menetap dan apabila dibutuhkan, perubahan tersebut dapat direproduksi dan dimanfaatkan lagi. Daniel Goleman mengemukakan beberapa macam emosi. Yang pertama, amarah, yaitu beringas, ngamuk, benci, jengkel, kesal, hati. Yang kedua, kesedihan, yaitu pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihi diri, putus asa. Lalu yang ketiga, rasa takut, yaitu cemas, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, waspada, tidak tenang, ngeri.
Lalu yang kelima, cinta, penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, kemesraan, kasih. Lalu yang keenam, terkejut, yaitu terkesiap dan terkejut. Yang ketujuh, jengkel, yaitu hina, jijik, muak, mual, atau tidak suka. Yang kedelapan, malu, malu hati, kesal. Faktor kecerdasan emosional. Kemampuan individu yang memiliki kecerdasan emosional yaitu yang pertama, mengenali emosi diri. Mengenali emosi diri sendiri merupakan suatu kemampuan untuk mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Kemampuan ini merupakan dasar dari kecerdasan emosional. Para ahli psikologi menyebut kesadaran diri sebagai metamood, yakni kesadaran seorang akan emosinya sendiri. Lalu yang kedua, mengelola emosi. Dapat mengelola emosi yaitu menjaga agar emosi yang merisaukan tetap terkendali, merupakan kunci menuju kesejahteraan emosi. Emosi yang berlebihan yang meningkat dengan intensitas terlampau lama akan mengoyak kestabilan kita. Kemampuan ini mencangkup kemampuan untuk menghibur diri sendiri, yaitu melepas kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan dan akibat yang ditimbulkannya, serta kemampuan untuk bangkit dari perasaan-perasaan yang menekan. Lalu yang ketiga, memotivasi diri sendiri. Prestasi harus dilalui dengan dimilikinya motivasi dalam diri individu, yang berarti memiliki ketekunan untuk menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati, serta mempunyai perasaan motivasi yang positif, yaitu antusiasme, gairah, optimis, dan kekayaan diri. Mengenali emosi orang lain. Nowitzki, ahli psikologi, menjelaskan bahwa anak-anak yang tidak mampu membaca atau mengungkapkan atau menggunakan emosi dengan baik akan terus-menerus merasa frustasi. Seseorang yang mampu membaca emosi orang lain juga memiliki kesadaran diri yang tinggi. Semakin mampu terbuka pada emosinya sendiri, mampu mengenal dan mengakui emosinya sendiri, maka orang tersebut mempunyai kemampuan untuk membaca perasaan orang lain. Lalu yang kelima, membina hubungan. Orang-orang yang hebat dalam keterampilan membina hubungan ini akan sukses dalam bidang apapun. Orang berhasil dalam pergaulan karena mampu berkomunikasi dengan lancar pada orang lain. Orang-orang ini populer dalam lingkungannya dan menjadi teman yang menyenangkan karena kemampuannya berkomunikasi. Ramah tamah, baik hati, hormat, dan disukai orang lain dapat dijadikan petunjuk positif bagaimana siswa mampu membina hubungan dengan orang lain. Sejauh mana kepribadian siswa berkembang dilihat dari banyaknya hubungan interpersonal yang dilakukannya. Keterkaitan antara kecerdasan emosional dengan prestasi belajar pada siswa adalah kecerdasan emosional dengan prestasi belajar pada siswa individu yang memiliki tingkat kecerdasan emosional yang lebih baik dapat menjadi lebih terampil dalam menenangkan dirinya dengan cepat, jarang tertular penyakit, lebih terampil dalam memusatkan perhatian, lebih baik dalam berhubungan dengan orang lain, lebih cakap dalam memahami orang lain, dan untuk kerja akademis di sekolah lebih baik. Keterampilan dasar emosional tidak dapat dimiliki secara tiba-tiba, tetapi membutuhkan proses
mempelajarinya dan lingkungan yang membentuk kecerdasan emosional tersebut besar pengaruhnya. Hal positif akan diperoleh bila anak diajarkan keterampilan dasar kecerdasan emosional. Secara emosional akan lebih cerdas, penuh pengertian, mudah menerima perasaan-perasaan, dan lebih banyak pengalaman dalam memecahkan permasalahannya sendiri. Sehingga pada saat remaja akan lebih banyak sukses di sekolah dan dalam berhubungan dengan rekan-rekan, sebaya serta akan terlindungi dari resiko seperti obat-obat terlarang, kenakalan, kekerasan seks yang tidak aman. Lalu kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan mengenai kecerdasan emosi serta hubungannya dengan prestasi belajar, maka dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional dapat dinyatakan sebagai salah satu faktor yang penting yang harusnya dimiliki oleh siswa yang memiliki kebutuhan untuk meraih prestasi belajar yang lebih baik di sekolah serta menyiapkan mereka menghadapi dunia nyata. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum